sama oleh karena Tuhan masih mempertemukan kita pada sore hari ini. Kita bersyukur untuk momen e-gathering yang ke-13 ini sore ini. Sebuah kemujizatan yang terjadi. Kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah berpikir, bahkan merencanakan kita bisa dipertemukan di dalam sebuah gathering secara virtual, sehingga kita bisa bertatap muka, kita bisa saling mengenal, baik yang dari Toraja, dari Mamasa, baik yang dari Papua, kita bisa mengenal teman-teman dari Kalimantan, bahkan teman-teman dari Timor Leste, bahkan dari Pulau Jawa ini, dari berbagai kota. Kita bersyukur. Waktu ini bukan milik kita, tetapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Sebuah kairos yang Tuhan berikan bagi kita. Mari semua bersyukur. Apapun keadaan ibu pada sore hari ini, mari kita bersyukur. Oleh karena dia baik, sangat baik. Dan dia mau dan menghendaki kita terus bersuka cita atas segala sesuatu, atas segala keadaan. Kita boleh terbang, kita boleh melompat, kita boleh bersuka cita di tengah-tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Oleh karena sukacita itu bukan berasal dari dunia ini, tetapi sukacita itu Tuhan taruh di hati kita. Mari kita bersama-sama bersyukur. Semua bersyukur. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur, bersukacita Tuhan. Silakan Bu Jen akan berdoa untuk kita. Mari ibu-ibu kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita memulai acara ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau siang ini Tuhan, kami para wanitanya Tuhan boleh dipersatukan, boleh bertemu walaupun secara virtual. Kami sungguh bersyukur Tuhan, berterima kasih ya Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Para wanita, para ibu-ibu ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami dalam keadaan yang baik Tuhan, dalam keadaan yang sehat. Sehingga kami bisa mengikuti Tuhan acara Women e-Gathering ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan Ibu Hana yang akan menyampaikan materi ya Tuhan. Kau juga mengurapi kami semua para ibu ya Tuhan. Untuk kami fokus Tuhan dalam 1,5 jam ke depan Tuhan. Untuk kami dekat kepada Tuhan, untuk kami terus diperkuat di dalam Tuhan. Kami satu sama lain saling mendoakan, kami satu sama lain saling peduli ya Tuhan. Dan kami yakin percaya ya Tuhan, apapun juga Tuhan keadaan kami saat ini ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu sanggup menolong kami ya Tuhan. Walaupun mungkin kami mengalami kesulitan saat ini, kesakitan, atau apapun pergumulan hidup kami Tuhan, tapi kami yakin percaya ada Tuhan selalu yang bersama dengan kami, yang selalu menolong kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak kalah oleh masalah kami, tapi kami akan terus Tuhan penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, menghadapi keadaan yang ada, kesulitan apapun juga Tuhan, kami tetap bersyukur, kami tetap penuh sukacita daripada Tuhan, karena sukacita kami berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, sekali lagi urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum waktu saya serahkan pada Bu Hana, sebenarnya sesudah calling Ibu itu kira-kira berapa bulan yang lalu. Tahun lalu ya Bu ya. Tapi Ibu sedang berobat waktu itu. Sedang ada mungkin di Singapura atau di mana. Jadi Bu Ningsi nggak bisa ke Bandung. Belum bisa keluar kota, nanti diatur lagi. Waktu itu saya juga sempat putus asa, tapi Tuhan kasih nama ini sejak lama. Sejak saya masih baru-baru di Semarang. Kebetulan saya bersahabat dekat dengan Cik Nani Wijaya. Istrinya Pastor Budi di FJF. Saya kalau di Semarang, kami istilahnya kalau saya ada pas lagi ada di Semarang, saya pasti ibadah di FJF karena itu sebagai seorang sahabat, kita sama-sama ya saling support. Nah, saya bilang saya menikmati tulisan-tulisan beliau itu setiap bulan-bulan Januari akhir itu ada programnya EFJ, itu adalah fasting and prayer. Jadi ada doa puasa selama 3 minggu. Dan itulah ada tulisan-tulisan beliau tentang doa. Dan saya itu sangat-sangat saya bukan hanya impress gitu loh, tetapi saya sangat terkesan banget, bagus-bagus tulisannya. Namanya saya mulai penasaran, ini ibu ini pasti ada sesuatu hal yang banyak mutiara yang bisa diberikan kepada kita semua. Nah, saya mulai mencari kontak, saya tanya Cik Nani, saya tanya sama Bu Jenny, kebetulan Bu Jenny, oh saya kenal, saya tahu Bu Ningsi, oh ya pasti kenal lah di lingkungan EFJF sebagai pastor senior. Kemudian saya dapat nama dan akhirnya kita berkontak. Nah, sore hari ini pas itulah yang dikatakan waktu yang terbaik. Ketika pandemi inilah malah mempertemukan Bu Hana bisa, ya kita semua bisa. Ya, Bu Hana adalah seorang istri dari Ardian Kristanto. Tanya,
uh, yaitu kalau saya panggil saya Pak Kenneth terlalu tua ya, Kenneth, karena belum meret waktu itu, jadi pembicara di Semarang. Kita undang di balai kota, yaitu waktu itu ada acara mahasiswa, kita undang hampir 450 mahasiswa, dan Kenneth ini menjadi pembicara untuk anak pemuda. Nah, makanya saya penasaran mamanya, anaknya sudah kenal, bapaknya udah kenal nih, kok ibunya saya belum pernah ketemu. Nah, sore ini bagi saya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Kita boleh diberkati melalui hambanya, ibu dari 3 orang putra dan putri, 3 orang mantu, dan hampir 4 orang cucu. Betul ya Bu ya? Ya, nanti lebih jelasnya pasti Ibu akan cerita. Nikmati sharing beliau, pengalaman kehidupan, wah sangat amazing banget. Dan pasti kita semua akan mendapatkan ya. Oke, lanjut saya berikan kepada Bu Hana Kristanto, silakan. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan siang hari ini. Saya boleh sharing sebagian kebenaran firman Tuhan dan pengalaman yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya. Ya, saya baca renungannya Ibu Ningsih juga setiap pagi, dia kirim morning tea ya. Jadi saya juga mengucap syukur kita boleh saling mengencourage, boleh saling ya berbagi berkat-berkat Tuhan. Nah, ibu-ibu terima kasih sekali. Saya beberapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya Bu Ningsih ya, saya dihubungin lewat WA oleh Bu Ningsih, ayo ikut ini. Hati sih kepingin Ibu ya, sebelum pandemik juga hati kepingin. Tapi apa daya, ya saya belum boleh keluar-keluar, bahkan sampai hari ini saya nggak keluar kemana-mana, sudah hampir 5 bulan dari Maret pertengahan, saya ini sudah di karantina, tidak boleh kemana-kemana. Ya, padahal waktu 2018 Tuhan memberikan visi yang begitu besar, ya kan? Memberikan visi yang begitu besar, Tuhan suruh saya ke sini, ke sana, ke sini, lalu 2019 baru saya mau start ya, baru start sebagian, and then 2020 terjadilah pandemi ini. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, katanya kamu suruh aku ke sini, ke sono, ke sini, ke sono. Lah ini terus gimana ini? Ini pasti pandemi 2020 tidak bisa kemana-mana, ya. Dan Tuhan bilang, udah diem aja, nanti saya kasih kamu jalan kemana-mana. Kamu begitu buka mata, melek mata, kamu udah ada di Eropa. Kamu melek mata, udah ada di Auckland. Kamu melek mata, udah ada di Cirebon. Kamu melek mata, udah ada di Batam. Ya, kemarin juga Papua, Makassar. Wow, saya bilang oke. Ya kan? Ternyata melalui Zoom ya, ibu-ibu semuanya, dan ini luar biasa sekali dunia teknologi yang diciptakan ya, sehingga meskipun kita tidak bisa kemana-mana, tapi sesungguhnya lebih sibuk sekarang ya daripada tahun-tahun yang lalu. Ya, jadi lewat Zoom ini kita bisa sharing firman Tuhan, bisa saling membagi untuk teman-teman kita dimanapun kita berada. Nah, ini dahsyat sekali Tuhan kita ini. Nggak perlu biaya, nggak perlu capek tubuh, ya kan? Tetapi kita bersuka cita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya dihubungin oleh Ibu Ningsih, ya, saya mengucap syukur, saya bilang Tuhan, ini yang enggak ya untuk hari Kamis. Saya ada IG Live setiap Senin dan Kamis jam 10 juga ya. Lalu saya bilang, oke, Ibu, saya bilang. Terus kira-kira temanya apa? Kita temanya tuh dancing in the rain kalau nggak salah ya. Waduh, saya bilang, wow, saya bilang makanya ya. Lalu saya mengucap syukur dan saya mengambil kesempatan sore hari ini sebagai sebuah kehormatan dan kegembiraan yang besar, benar ya. Karena apa? Karena saya boleh membagikan pesan Tuhan untuk kita semuanya. Saya suka sekali dengan Women ini yang sudah ke-13 diadakan ya, dan saya percaya ya bahwa tidak ada virus, tidak ada tempat, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita ya dari berkumpul ya di dalam persekutuan seperti ini dan menyembah Dia bersama-sama meskipun di rumah saja. Jadi kita masih bisa menyembah Dia, masih bisa berkumpul bersama-sama. Nah, siang hari ini atau sore hari ini ya buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur, saya mau bagikan sharing yaitu gimana sih kita ini menari di tengah-tengah hujan yang bagaimana? Ya, di tengah-tengah hujan yang di mana nih? Hujan lebat kah, hujan es kah, hujan berkat kah ya?
Tapi apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita tahu bahwa Bapak kita ini adalah Bapak yang begitu care, begitu baik, begitu luar biasa. Kalau kena hujan basah semua ya Bapak Ibu, Bapak nggak ada bapaknya, ibu-ibu ya, basah kuyup ya. Nah begitu juga di dalam kehidupan kita ya, mengikut Tuhan Yesus. Sore hari ini saya mau sharing tentang apa ya, the spirit of greed atau the spirit of perseverance ya. Ini apa ya, berbicara mengenai keteguhan hati, berbicara mengenai daya juang seseorang ketika menghadapi segala sesuatu, ketika menghadapi masalah, ya, ketika datang masalah bertubi-tubi di dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau hujan itu kita udah mau tutupan pakai apa aja nggak bisa, kehujanan semuanya, basah kuyup semuanya. Ya, nah roh yang tekun, roh yang gigih ini yang bagaimana di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, khususnya di masa-masa seperti ini, masa pandemi ya COVID-19 ini yang kita semua tidak tahu kapan selesainya. Ya, tapi saya percaya Tuhan pun juga menangis di surga yang melihat anak-anaknya mengalami kesusahan, kesedihan, dan tangisan di mana-mana. Nah, ketika saya sharing ini, ibu-ibu semuanya, saya teringat dengan satu ayat yang luar biasa. Ya, yang begitu lalu saya cari ya, dan itu ketemu yang ada di dalam Mazmur. Mazmur 34 ayat 20. Yang ada Alkitab boleh dibuka, kita baca bersama-sama. Ya, saya akan bacakan, di situ dituliskan, kemalangan orang benar banyak, ya kan? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kemalangan orang benar banyak, ada komanya ibu-ibu. Kita kalau baca Alkitab harus perhatikan titik koma, titik dua, ya. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Ya, jadi kata affliction ini, kesengsaraan ini, ya, kesengsaraan orang benar banyak. Ayat ini menggambarkan, ya, ayat ini bagi saya yaitu menggambarkan bagaimana the spirit of perseverance, keteguhan ya, ketekunan ini, atau the spirit of greed, kegigihan, keteguhan hati ini harus ada di dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Tadi saya sudah katakan, kemalangan atau kesengsaraan orang benar banyak, ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada dua kalimat di situ. Yang pertama, kemalangan atau kesengsaraan orang benar banyak, ada koma, ya. Yang kedua, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, koma di sini, ya, yang memisahkan kedua kalimat tersebut, itu bagi saya adalah esensi dari kata-kata greed atau perseverance itu sendiri. Ya, sementara setiap dari kita hanya mau kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama tidak mau, ya kan? Agar hidup kita bisa diluputkan dan dilepaskan Tuhan dari segala hal-hal yang buruk. Saya rasa tidak ada manusia di dunia ini atau dari kita ya yang mau menerima kalimat yang pertama. Kesengsaraan, kemalangan orang benar banyak, ya. Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa ya, kenapa sih hal-hal yang buruk selalu terjadi kepada orang-orang yang baik atau orang benar. Nah, kalimat pertama ini jelas sekali bahwa kemalangan atau kesengsaraan, ya, orang benar itu banyak. Ya, oleh sebab itu sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, ibu-ibu, kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Dulu kita masih berdosa. Tuhan mati di atas kayu salib, membayar dosa kita semuanya, sehingga kita diangkat menjadi anaknya dan kita dibenarkan di dalam Dia. Ya, sebab itu orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, ya, dan sebagai orang percaya perlu memiliki semangat ini, ya,
the spirit of grit atau the spirit of perseverance, ya, semangat bertekun, ya, gigih menghadapi apapun juga. Kenapa? Supaya kita dapat mempertahankan iman kita ketika kita menghadapi banyaknya kesengsaraan, banyaknya kemalangan-kemalangan di dalam hidup kita. Ya, sampai waktunya Tuhan sendiri yang akan melepaskan kita dari semuanya itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, siang hari ini saya mau sharing bagaimana Mazmur 34 ini terjadi di dalam kehidupan saya. Ya, saya ini latar belakangnya adalah Kristen, SMA, terima Tuhan, meskipun dari kecil sudah Kristen, tapi saya betul-betul menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi waktu SMA. Ya, saya menikah sampai saat ini 38 tahun, ya, ditambah pacaran 5 tahun jadi hampir 43 tahun. Nah, ini kejadian-kejadian yang terus terjadi di dalam kehidupan saya, baik pribadi maupun di dalam keluarga. Tahun 85 dulu deh ya, habis menikah senang semuanya ya. 85 saya itu mengandung anak yang kedua. Ya. Dan harus bed rest, harus istirahat ya dari sejak bayi dalam kandungan saya umur 3 bulan. Itu keluar masuk rumah sakit. Ya, umur 6 bulan setengah ya, terjadi pendarahan yang hebat dan dokter mengatakan harus dikeluarkan janinnya. Kenapa? Karena menurut dokter janinnya meninggal di dalam kandungan saya. Dan dokter meminta untuk tanda tangan dari suami saya, ya. Tapi saya terus ketika saya oke lah, saya akan tanda tangan lah, ya. Tapi ketika saya mau tanda tangan, saya ragu-ragu karena harus tunggu suami, ya. Nggak boleh saya sendiri yang tanda tangan. Ibu-ibu di situ saya bergumul dengan Tuhan, saya berdoa, saya menangis, saya minta ampun, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau ada salah dalam hidup saya, Engkau ampuni saya Tuhan. Tapi kenapa bayi ini bisa meninggal umur 6 bulan setengah? Kalau Tuhan mau kasih, nggak mau kasih, bo ya gitu ya, bahasa kerennya bo ya gitu ya. Dari kecil udahlah Tuhan angkat. Kenapa sudah 6 bulan setengah? Dan saya tahu persis itu bayinya laki-laki. Karena anak saya yang pertama perempuan, ya, laki-laki. Kenapa sekarang dokter mengatakan meninggal dan harus dikurat, dikeluarkan? Saya berdoa menangis sedemikian rupa. Nah, puji Tuhan, puji Tuhan. Nggak tahu entah gimana setelah semuanya dipersiapkan, suster saya ingat sekali namanya Suster Maria, ya, dia mendengarkan kembali melalui kalau zaman sekarang pakai komputer ya ibu-ibu ya, pakai kayu itu ibu-ibu. Dan dia kaget, dia shock, dia mengatakan, dokter, ini kayaknya ada denyut bayi lagi. Lalu dokter, masa ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia mulai dengarkan, dokter mulai dengarkan, dan benar ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bayi itu ada nafasnya kembali. Dan saya bersyukur benar-benar kepada Tuhan untuk itu semuanya. Dan anak itu boleh lahir meskipun tidak sampai 9 bulan, ya. Dan anak itu lahir dan saya mengucap syukur menjadi putra kami yang kedua, ya, yang bernama Kenneth Edward, yang tadi Ibu Ningsih mengatakan dia pelayanan, ya, pelayanan di Semarang, ya. Nah itu saya bersyukur benar-benar Tuhan meluputkan itu semuanya. Tapi kejadian-kejadian terusnya apa yang terjadi, ibu-ibu? Sampai umur 2 tahun, anak saya Kenneth ini belum bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, cuman bisanya ba aja. Ya. Jadi saya terus minta sama Tuhan. Tuhan, ya saya minta kesempurnaan untuk anak ini. Dan sekali lagi puji Tuhan, anak saya Kenneth ini bisa bicara ketika dia sedang main tek umpet dengan kakaknya. Hanya gara-gara dikagetin ibu-ibu, itu bahasanya keluar semuanya. Ya, saya bersyukur ya anak itu sekarang umur 34 tahun, mengasihi Tuhan, sudah mau punya anak 2 ya. Dan puji Tuhan, dia bahkan bisa berbicara beberapa bahasa lah ya, beberapa bahasa di dalam kehidupannya. Ya, dari yang dulu tidak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong macam-macam bahasa. Ini semua kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ya, kemudian apalagi yang terjadi tahun 90, ya, ketika saya sedang setir mobil, tiba-tiba 3 orang anak nabrak mobil saya, satu diantaranya meninggal umur 6 tahun, saya ingat namanya juga, namanya Anita, ya, umur 6 tahun, anak orang Betawi, ya, benar-benar saya tahu persis anak itu meninggal, ibu-ibu, ketika saya menggotong anak ini, ya, lalu orang tuanya berdatangan semuanya, saya bawa ke rumah sakit, saya berdoa dan berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Saya keluar nasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau anak ini sembuh, kalau anak ini hidup, aku mau menyerahkan hidupku seluruhnya sampai akhir hidupku, apapun yang terjadi, Tuhan. Ya, jadi rupanya ini menjadi nasar di dalam kehidupan saya, dan mungkin ini Tuhan tangkap, ya, sehingga saya terus dikejar untuk memenuhi nasar saya. Ya, di tengah perjalanan saya membuat mujizat yang pertama untuk anak-anak tersebut, yaitu Anita, dan anak ini bisa bangkit, bangun, dan sampai di rumah sakit, ya, diperiksa semuanya, mujizat terjadi, ya. Saya nggak bisa ceritakan panjang lebar, ya, ibu-ibu semuanya akan makan waktu lama sekali, ya. Kemudian di tengah-tengah itu pasti masih ada masalah demi masalah yang saya nggak bisa ceritakan detail satu persatu, nanti bisa besok sampai besok, ya. Tahun 98, ya, terjadi krisis ekonomi. Ya, kita tahu, ya, rakyat di seluruh Indonesia, ya, semua usaha yang kita bangun bersama, yang suami saya bangun bersama teman-temannya, habis semuanya karena dolar. Nah, di situ kami ambil doa puasa, saya ambil doa puasa, kira-kira nggak tahu hampir berapa ratus hari, saya nggak tahu, ya, 1 tahun 365 hari, tapi benar-benar hampir setengah daripada tahun tersebut saya mengambil puasa untuk itu semuanya, ya. Dan puji Tuhan, di saat-saat seperti itulah Tuhan mulai mempersiapkan dan berbicara, ya, kepada kami untuk suami saya mulai mempersiapkan usaha sendiri, ya, tidak join dengan teman-teman yang lain, yaitu 98. Tahun 2002, Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kami ada kesempatan pergi menjenguk anak saya yang besar sekolah di mana di Amerika, ya, dan saya bersama 2 anak waktu itu liburan, ya. Kemudian saya pergi ke Austin dan kami pergi jalan-jalan ke Dallas, ceritanya ke Dallas, ya. Dan apa yang terjadi di sana, anak-anak saya bertiga ini, ya, waktu itu sudah punya 3 anak, ya, namanya anak-anak muda, anak-anak remaja. Mereka mengatakan, mami, saya mau naik roller coaster. Saya bilang, jangan, aduh, itu tingginya minta ampun, kalau nggak salah yang di Dallas itu 75 meter tingginya, ya. Dan mereka minta, enggak apa-apa, seru, ya, dia mengatakan seru, dan enggak apa-apa, mami, it's okay. Saya itu bilang, jangan, aduh, saya deg-degan, ya. Tapi dia mengatakan, enggak apa-apa, mereka mengatakan enggak apa-apa. Akhirnya mereka benar-benar naik roller coaster, dan saya tunggu, kok nggak turun-turun ini anak, ya. Pas saya ngelihat, giliran ternyata anak saya sudah ada di roller coaster, ya, mulai berangkat, mulai jalan roller coasternya. Dan apa yang terjadi, kira-kira baru cuma jalan 2-3 menit lah, ya. 3 menit, apa yang terjadi, ibu-ibu begitu itu roller coaster jalan cek naik, sampai di ujung mau turun, itu roller coasternya stop, ibu-ibu, stop, nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya itu pas nggak ngeliat, tapi banyak orang berteriak, dan saya ketika saya ngeliat, saya shock benar-benar, saya kaget, saya berlutut di tanah, saya berdoa kepada Tuhan. Benar-benar ibu-ibu bisa bayangkan saya hari itu, aduh Tuhan, ini saya pasti kehilangan 3 anak saya bisa gila, karena waktu itu suami saya tidak ikut bersama dengan kami, ya. Apa yang terjadi, saya benar-benar meraung di tanah, ya. Saya taruh muka saya sampai di tanah. Tuhan, benar-benar, ya, saya dedikasikan anak saya ini, Tuhan. Udahlah, saya nggak mau dia hidup sia-sia, ya. Dan puji Tuhan, setelah 20 menit roller coaster itu, puji Tuhan, nggak mundur, tapi langsung jalan terus, ya, dan bisa sampai di tempat. Dan 3 anak saya udah nangis, saya nangis, kita berpelukan sama-sama pulang ke Austin bersama-sama waktu itu, ya, kan anak saya sekolah di Austin. Nah, ibu-ibu,
tahun 2004 ya, saat itu saya pelayanan di Manado. Ya, karena hari libur maka saya, suami saya dan anak-anak saya ikut semuanya. Ya, anak saya Jessica yang paling besar, dia sekolah di Amerika, jadi yang ikut 2 anak saya. Ya, bersama-sama pergi. Nah, suami saya memang hobinya scuba diving. Ya. Nah, mereka tahu bahwa scuba diving di Bunaken itu di Manado itu bagus katanya ya. Jadi saya pelayanan di tengah-tengah pelayanan itu suami saya ngajak anak-anak saya scuba diving. Dan apa yang terjadi ibu-ibu hari itu terjadi badai, hujan badai yang benar-benar luar biasa tahun 2004 ya. Di mana laut, di tengah laut bergelombang setinggi 2 meter ibu-ibu ya. Suami saya, kedua anak saya, mereka semuanya memakai pakai instruktur, ada coachnya ya yang ngajarin, dan ini jago semuanya coachnya. Apa yang terjadi? Terpisah, anak saya terpisah, semuanya terpisah, benar-benar bahkan saya boleh melihat anak saya Ken, dia pikir habis masa hidup saya ya, karena dia nggak bisa ngelihat apa-apa ibu-ibu. Jadi dia cuma melihat ketika kapal datang ya, ketika dilemparkan tali dia berusaha tangkap itu tali tapi lepas ya, dan kapal itu kembali lempar kembali talinya, dan anakku mengatakan, Tuhan inilah waktunya engkau tangkap aku Tuhan, aku mau tangkap engkau ya Tuhan. Dan dia pegang tali itu, dia mengatakan dia udah nggak lihat apa-apa, barangkali dia udah pasrah, Tuhan engkau bersama dengan aku ya. Di tengah-tengah badan yang lemes, sedih dan nangis itu yang terjadi, dan puji Tuhan ya, Tuhan menjauhkan ya, menjauhkan itu semuanya, dan hampir kehilangan nyawa lagi ibu-ibu. Jadi serempetnya kejadian demi kejadian tuh nyerempet maut semuanya. Ini yang saya ceritakan, yang nyerempet maut semuanya ibu-ibu ya. 2008 ibu-ibu, bersyukur sekali anak saya yang besar Jessica menikah dengan Antonius ya, dan kami semuanya bersukacita ketika diberitahu bahwa mereka hamil. Tapi apa mau dikata ya, setelah mereka hamil mereka mengatakan itu bayi dalam kandungan itu gugur ya, dan anakku Jessica mengalami 4 kali keguguran. Lalu kami periksa sungguh-sungguh, dan ketika tes semuanya, tiba-tiba siang hari bolong jam 2 anak saya menangis, menjerit ya. Saya sedang meeting di gereja ya, dia mengatakan, Mami, habislah hidupku. Kenapa nak? Saya bilang ya. Dia mengatakan, hasil dari pemeriksaan darah saya, dokter mengatakan dan hasilnya mengatakan bahwa saya kena penyakit lupus, positif lupus ya, dan lupus ini obatnya susah sekali didapatkan ya, dan benar-benar nggak bisa diprediksi ya, dan dokter mengatakan susah untuk memiliki anak ya. Dan benar-benar kami berdoa, bersyukur, berdoa, menangis bersama-sama satu keluarga ya, dan setelah 4 kali keguguran ya, kemudian anak saya kita periksa, bahwa anak saya periksa sampai ke Singapura ya, periksa dan dia mengatakan, Mami, aku sudah nggak tahan, karena memang saya melihat suntikan untuk lupus itu mengerikan sekali, dan dia selalu berteriak-teriak. Nah, sebagai seorang ibu saya juga nggak tahan, dia mengatakan, Mami udah saya stop, kalau Tuhan nggak kasih saya anak ya sudah, nggak apa-apa ya. Dan tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang hidup ya, dan puji Tuhan dia melepaskan Jessica dari penyakit lupus ini, dan kesembuhan terjadi di dalam kehidupannya ya setelah setahun berobat ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan dan mempercayakan kepada Jessica dan Antonius 2 orang anak gadis yang lucu-lucu ya, yaitu Alexis dan Ellison, yang merupakan putri daripada Jessica dan Anton ya. Saya boleh melihat ini merupakan bukti nyata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup ya. 2012 ibu-ibu, saya diizinkan untuk mati suri ya selama beberapa jam, dan itu sudah heboh semuanya di jemaat saya, rumah sakit juga heboh ya. Tapi saya punya seorang ibu, seorang pendoa yang luar biasa, dan dia mengatakan, don't touch my daughter, jangan jamah anak saya.
Saya yakin dan percaya dia tidak mati, dia sedang berperkara dengan Tuhan. Ya, saya bersyukur untuk seorang ibu yang dahsyat sekali ya, karena saya tahu dia seorang pendoa dan saya belajar doa juga dari beliau. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak sekali ya yang terjadi. Sehingga 2012 itu Tuhan izinkan saya di dalam mati suri itu membawa saya untuk mencicipin surga. Ya, ada bukunya saya sharing di situ dengan judul 3 jam di surga. Ya, dan pesan-pesan yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Ya, ibu-ibu bisa baca buku tersebut 3 jam di surga. Ibu-ibu masih banyak sekali ya yang terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Ya, yang di dalam kacamata manusia ya sungguh amat tidak enak ketika menjalaninya. Benar-benar tidak enak, ibu-ibu. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya, kalau mengikut Tuhan Yesus tidak semuanya enak memang. Ya kan, Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit biru, Tuhan tidak menjanjikan berkat datang terus, Tuhan tidak menjanjikan tidak ada masalah, tidak, ya kan? Atau kita terhindar dari semuanya, tidak. Tuhan tidak menjanjikan itu. Tetapi Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, ya di situ dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ya yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, ya, dan mengikut aku. Ini sudah jelas, mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, ibu-ibu. Ya, jadi dia tidak menjanjikan semuanya serba indah, enggak. Ya, ini udah jelas. Nah, ibu-ibu itu kejadian-kejadian yang terus berlangsung ya di dalam kehidupan saya. Ya, bahkan tahun 2018 belum lama ini, ya, saya mungkin banyak ada ibu-ibu yang tahu ya, saya di ujian kesehatan untuk saya. Ya. Ibu-ibu kalau mau dibilang seluruh keluarga kami, suami, anak, saya, semuanya menantu, semuanya terlibat di dalam pelayanan. Ya, kita bukan cuma pelayanan aja, seluruh jiwa roh kita serahkan untuk melayani Tuhan. Ya, bukan cuma tenaga, bukan cuma waktu, keuangan bahkan kita dedikasikan semuanya untuk Tuhan. Tapi toh itu juga masih terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga saya, ibu-ibu. 2018 saya divonis menderita peritoneal ovarium cancer stadium 3C keempat, ya hampir keempat. Ya, dan benar-benar ini satu pukulan di dalam keluarga kami, ibu-ibu. Karena saya tidak pernah merasakan gejala-gejala sebelumnya. Bahkan itu saya peroleh ketika saya dan suami saya setelah pulang dari konvensi di Filipina, kemudian kami pelayanan di Jepang, baru balik ke Jakarta, kemudian suami saya bulan depannya terbang ke Afrika untuk pelayanan juga di Full Gospel, karena suami saya aktif di Full Gospel juga, ya, Full Gospel Businessman. Kemudian dia pulang menerima berita bahwa saya kena peritoneal ovarium cancer stadium 3C mau keempat, dan dokter mengatakan segera karena ibu-ibu ya dokter mengatakan sudah ada titik di kolon, di paru-paru dan di lever, ya. Jadi kami segera pergi untuk mencari dokter, dan kami tahu bahwa dokter yang terhebat adalah Tuhan Yesus sendiri, dokter di atas segala dokter, ya. Sehingga ketika kami datang kepada dia tunjukkan dokter yang tepat untuk menangani pengobatan saya. Sehingga saya harus kemoterapi 18 kali, ya, 9 kali kemo, ya, kemudian operasi besar, 1 untuk mengangkat semua kandungan dan semua tumor-tumor yang ada di ovarium itu, kemudian juga 9 kali, kemudian disambung lagi dengan kemoterapi lagi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya pikir ya, saya merasa itulah hari akhir saya 2018. Di saat usia saya 60 tahun, saya pikir Tuhan, mungkin ini hari akhir saya di muka bumi ini, ya. Karena benar-benar tidak tahan, ibu-ibu nggak tahan benar-benar, dan saya sudah hampir menyerah. Saya benar-benar menyerah dan saya mengatakan, Tuhan, kalau sudah waktunya saya, please Tuhan, udah bawa saya pulang, I'm ready Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan mengatakan tidak, belum selesai tugasmu. Ya,
ibu-ibu benar-benar mengalami masa kemo dan efek daripada kemo yang benar-benar nggak tahan, benar-benar ibu-ibu. Ya, tapi bersyukur punya Allah yang mau sepenanggungan, yang mau mengangkat beban kita bersama-sama, ya, yang mau hujan-hujanan bersama-sama, ya. Nah, ibu-ibunya dikasih Tuhan, masuk 2019 ya, memasukin usia pernikahan kami waktu itu yang ke-37 ya. Saya harus menginap lagi di rumah sakit selama 11 hari ya, karena apa? Karena infeksi di dalam saluran kemih saya, kandung kemih. Terpaksa harus tinggal lagi di rumah sakit lagi selama 11 hari. Ya, lalu masuk 2020. Masuk 2020 baru merasakan awal tahun. Ya, luar biasa. Tiba-tiba suami dan anak saya yang paling kecil, Janet ya, positif mengidap COVID-19. Saya benar-benar shock. Ya, makanya saya mengungsi dari pertengahan Maret itu sampai awal Juni ya, di rumah anak saya yang besar. Ya, dan suami dan anak saya harus karantina sendiri di rumah ya. Benar-benar saya shock, benar-benar saya nggak tahu Tuhan, ini masalah apa lagi yang harus kami alamin. Ya, padahal 2019 kami juga baru ngalamin saya pulang dari Singapura setelah saya dinyatakan sembuh ya. Saya baru ketemu mama saya yang saya cintai, yang selalu berdoa untuk saya. Baru juga 1 bulan belum ada, tiba-tiba mami saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan sekali. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya sekali lagi, hari ini saya bersaksi bahwa firman Tuhan yang mengatakan kemalangan atau kesengsaraan orang benar itu banyak, ya. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa iman itu adalah hadiah yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Tetapi keteguhan hati, ketekunan hati adalah respon kita. Respon kita ya untuk menghargai dan memperjuangkan iman yang dapat dilihat melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sebagai manusia menghadapi banyak kemalangan dan kesengsaraan, ya mungkin membuat kita bisa kompromi, ya, atau beralasan untuk udahlah ya kita tinggalkan Yesus aja, ngapain ikut Tuhan kalau kayak gini, ya kan? Tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hal ini terjadi dalam hidup kita dan kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, adakah iman di dalam hidup kita ini yang kita bisa pertahankan sampai kedatangannya yang kedua kali? Itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu the spirit of grit, ya, roh yang teguh, roh yang gigih, roh yang semangat untuk terus bertahan di dalam menghadapi segala situasi apapun keadaannya. Tadi pujian yang dinyanyikan dikatakan engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Itu bukan nyanyian angin surga doang, ibu-ibu. Itu nyanyian ya dan amin. Bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita semuanya. Baik keadaannya baik ataupun tidak baik keadaannya. Tuhan Yesus ada bersama dengan setiap musim kehidupan kita. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, the spirit of grit yang mempertahankan iman kita ya, untuk bisa mempertahankan iman kita ini ya, menantikan waktunya Tuhan sampai Tuhan melepaskan itu semuanya. Sekali lagi iman itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kita, meskipun imannya besarnya cuma sebesar biji sesawi. Ya, tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, the grit atau the spirit of the grit tadi ya, roh yang gigih itu adalah respon dari kita untuk menghargai dan meresponi hadiah yang Tuhan sudah berikan untuk Anda dan saya. Ya, Lukas 18 ayat 8b dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah dia mendapatkan iman di bumi? Ya, ibu-ibu, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Banyak kesengsaraan terjadi dalam hidup kita. Demikian juga yang saya alami. Tetapi saya akan terus berdiri dan bersaksi bahwa Allah yang saya dan ibu-ibu percayai, bahwa Allah yang ibu-ibu dan saya percayai dan akui adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Ada amin, ibu-ibu. Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya dalam segala keadaan. Yang percaya bisa katakan amin bersama-sama dengan saya. Ya, dia adalah Tuhan, ya, yang telah membebaskan Anda dan saya dari kesengsaraan di dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang sama yang akan membebaskan Anda dari semua masalah-masalahmu. Ada amin, ibu-ibu. Ingat, ibu-ibu, agar Tuhan bisa membebaskan kita dari kesengsaraan, dari setiap kesulitan-kesulitan, kita perlu bertekun, kita perlu gigih, kita perlu semangat, ya. Bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya, jadi kegigihan dan ketekunan ya untuk menjaga iman kita, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah semata-mata untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan supaya kita dimurnikan, disempurnakan. Tuhan nggak cuma kepingin kita tuh selamat, tapi dia kepingin ya untuk kita benar-benar sempurna seperti dia. Ya, ibu-ibu, seperti emas. Ya, sebagai manusia, ibu-ibu, ketika kita mengalami masalah, problem ya di dalam kehidupan kita, ya mungkin kita bisa memberi alasan atau kompromi ya untuk meninggalkan iman kita kepada Yesus dan berpaling kepada yang lain. Karena itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya tanyakan kepada Tuhan, bukan hanya solusinya ketika kita berdoa. Gimana Tuhan masalah ini, gimana enggak? Tetapi mohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada saudara dan saya kegigihan, ketekunan untuk mempertahankan iman kita sampai dia datang yang kedua kalinya. Bahkan ketika kita sedang mengalami masalah problem apapun, Tuhan berikan aku ketekunan. Ketika saya sakit, saya mengatakan, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku tidak menyangkal Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya nggak tahu kondisi ibu-ibu semuanya. Mungkin beberapa dari kita sedang mengalami kesengsaraan, masalah, problem, ya, yang mungkin lebih hebat dari saya. Mungkin beberapa dari kita juga mempertanyakan, apakah benar-benar Tuhan itu ada ya? Atau mungkin beberapa dari kita mengatakan, udah deh, cukup deh, aku ikut Tuhan sampai di sini saja. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya, saya berdoa benar-benar ya supaya hari ini menjadi hari breakthrough, hari terobosan untuk ibu-ibu dan saya. Biarlah hari ini menjadi hari mujizat buat ibu-ibu dan saya. Hujan boleh datang dalam kehidupan kita, hujan kesengsaraan, hujan masalah boleh datang sehingga kita boleh basah kuyup, tetapi kita akan berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan. Hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayo minta kepada Tuhan untuk roh yang tekun, roh yang gigih untuk tetap bisa menghadapi proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita ini, ibu-ibu. Dan aku percaya Tuhan yang sama yang saya sembah, yang bisa membebaskan saya, maka Tuhan yang sama bisa juga membebaskan masalah-masalah yang sedang ibu-ibu hadapin semuanya. Ada amin, ibu-ibu? Ya, jadi sore hari ini mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari bertekun di dalam Dia. Nah, dua hal pesan saya ibu-ibu ketika kita menghadapi problem masalah apapun. Ya, dua hal. Yang pertama, ya ketika problem terjadi di tengah-tengah keluarga kita, jangan pernah lupa, ayo the spirit of unity. Ya, suami, istri, anak-anak, bila perlu menantu, cucu, ayo bersatu di dalam doa. Karena dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Tadi saya sudah katakan kita ini sudah dibenarkan oleh Allah. Kita sudah dibayar hidup kita dengan kematian Tuhan di atas kayu salib melalui tubuh dan darahnya. Nah, ibu-ibu, ayo terjadi kesatuan.
itulah saatnya kita bisa bersatu berdoa bersama-sama. Dan aku percaya di mana ada kesatuan, berkat diperintahkan, yaitu berkat kesembuhan, berkat terobosan, ya berkat diselesaikan masalah demi masalah ataupun apapun juga yang sedang kita hadapi. Dan yang kedua, jangan pernah lupa ibu-ibu untuk terus membangun mesbah keluarga. Ya, seperti saat ini, pandemi saat ini. Semuanya stay di rumah, dari rumah. Ya, kita ibadah enggak bisa, kita ini enggak bisa. Tapi ibu-ibu, ayo kita beribadah di rumah bersama suami, anak-anak, menantu, apapun juga. Kalau menantu sudah pada kalau anak sudah pada menikah, ayo pakai Zoom. Berdoa setiap malam lewat Zoom 1 jam aja. Ya, kita bisa bersama-sama dan saya percaya perlindungan demi perlindungan Tuhan dicurahkan untuk kita semuanya. 2 hal ini ibu-ibu, ya perlu kalau masalah datang kita perlu mencari Tuhan di dalam kesatuan. Ya, kalau ada kita sedang menghadapi problem masalah seberat apapun juga, jangan pernah lupa, ayo adakan mesbah keluarga. Ajak anak-anak kita, ajak menantu kita, ajak orang tua kita berdoa bersama-sama. Dan saya percaya ini akan memberikan kelegaan demi kelegaan. Ya, nah ini ibu-ibu masih banyak sekali hal-hal yang saya perlu pengen sharing, tapi waktu yang tidak mencukupin. Ya, di tengah-tengah itu semuanya sampai benar-benar kadang-kadang makanya tadi 2018 saya mengatakan Tuhan, ini mungkin sudah waktunya saya selesai meninggalkan bumi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih belum mengizinkan saya meninggalkan bumi ini. Dia masih mau memakai hidup saya yang seperti ini, ibu-ibu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa menjadi berkat untuk keluarga, untuk teman-teman. Seperti ini, ibu-ibu, ya. Pakai apa saja untuk hidup kita bisa menjadi berkat. Selagi Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan. Ya, di tengah-tengah pandemi ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayo bagi berkat. Ya, setiap hari kita berdoa, baca firman, bagilah firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan untuk teman-teman kita. Jangan tiap hari nonton WA, terus ya baca WA bikin pusing kepala ibu-ibu. Ya kan, kita lihat Instagram, kita lihat Facebook, terus bikin pusing kepala ibu-ibu. Ya, dengan berita-berita yang menakutkan. Tapi mari, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, jadilah berkat untuk orang lain. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yuk di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan selesainya, miliki the spirit of greed, roh yang benar-benar gigih, ya, bertekun, ya, terus mencari Tuhan, ya, sampai Tuhan datang dan Dia bisa menemukan kita, iman kita ini masih ada di bumi. Ada amin, ibu-ibu. Puji Tuhan, itu saja ibu-ibu yang bisa saya sharing. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ningsih. Monggo Ibu. Oke, luar biasa ya. Kesaksian Ibu benar kan? Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Saya nyatet itu dari tahun berapa itu, bayangkan. Urut itu semua adalah dikatakan tadi Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Semua apa yang diceritakan Bu tadi ya, diceritakan oleh Bu Hana tadi adalah kalau dilihat secara dunia seperti kemalangan demi kemalangan. Tetapi bagaimana Tuhan melepaskan, bahkan anak yang ditabrak sudah mati pun Tuhan hidupkan hanya dalam tanda kutip untuk membela orang yang benar ya. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Saya melihat, tidak usah saya rangkum semuanya, sudah mendengar kesaksian Ibu. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya. Dikatakan tadi, iman adalah hadiah dari Tuhan. Tetapi roh yang gigih, roh yang bersemangat, the spirit of greed, itu adalah penghargaan kita terhadap iman yang Tuhan berikan. Karena itulah jangan loyo keadaan. Kadang kita masuk angin aja kita sudah ngalem, kalau orang Jawa ya. Kita sudah mundur, kita sudah pundung, orang Sunda bilang. Jangan, itu hanya masalah masuk angin, hanya masalah flu. Bayangkan Ibu Hana tadi ya, cancer ovarium. Tahun 2019 saya dengar itu Pak Ardian dengan yang kecil Janet ya Bu ya, kena COVID. Saya dengar itu dari seorang kawan. Dan itu sampai harus dikarantina, sampai Ibu harus berpisah berapa lama selama pandemi ini ya. Itu kan
satu hal yang mungkin melihat pelayanan beliau mungkin bisa berperkara dengan Tuhan. Tuhan kenapa? Tetapi untuk melihat bahwa ditemukan sebuah spirit of greed. Karena itulah menghadapi berbagai kemalangan tadi ada dua hal yang Bu Hana sampaikan. Yang pertama adalah bangun spirit of unity, kesatuan di dalam keluarga. Mungkin jujur tidak ada satupun orang yang sama dalam sebagai anggota keluarga ya. Pasti kita berbeda-beda. Kami berempat aja udah beda-beda banget. Tetapi bangun sebuah spirit of unity. Dan kedua adalah bangun mesbah keluarga ya. Ada banyak kesempatan kreativitas. Kita bisa menghabiskan waktu kita untuk lihat chatting. Hari ini Facebook, WA saya penuh dengan promo di 10 kota. Itu kita bisa aja terpaku di situ lihat. Tetapi sebuah reminder yang bagus bagi kita, bangun sebuah mesbah keluarga. Dimanapun anak-anak kita berada, tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa bersama ya. Yes. Kita bisa membangun bersama-sama.